Kejutan muncul di akhir masa pendaftaran Pilkada Jawa Barat yang ditutup tadi malam. Anies Baswedan yang sempat digadang-gadang bakal maju di Pilkada Jabar, kini harus rela hanya jadi penonton. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berada di Gedung B kantor DPP PDIP selama kurang lebih 2 hingga 3 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Santri, sekarang Kang Udin akan lebih serius lagi dalam membuat konten, insya Allah yang bermanfaat, yang mencerdaskan, yang mencerahkan. Dalam kesempatan ini kita sudah pada tahu bahwa calon gubernur itu sudah ada, calon bupati, calon wali kota itu sudah ada. Yang tentunya kita sebentar lagi, beberapa bulan lagi akan memilih siapa pemimpin kita, siapa yang akan mengarahkan kita, siapa yang akan mencerdaskan kita, mengajak kita, baik itu duniawi ataupun ukhrawi. Apakah kita akan diajak menuju surga atau menuju neraka, itu tergantung itu bagaimana pola pikir dan praktek dan melihat fakta di lapangan dari pemimpin-pemimpin kita. Yang tentunya yang pertama kita harus pada tahu bahwa tetap kita dalam konsep cari pemimpin itu yang adil. Kalau pemimpinnya itu adil, tentunya meskipun jaraknya jauh, meskipun latar belakangnya itu umpamanya orang tidak punya, umpamanya, tetapi kalau dia adil, insya Allah dia akan memberikan sesuatu yang memang akan dirasakan oleh masyarakat dan semuanya itu merasa puas lahir batin karena sebab keadilan tersebut. Jadi tetap kita harus memprioritaskan di samping itu yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prioritas kita juga yaitu yang adil, pilih yang adil. Yang selanjutnya, alhamdulillah, kenapa kita harus memilih pemimpin yang adil? Karena memang kita harus tahu pemimpin itu, baik itu wali kota atau bupati atau gubernur atau yang lainnya, itu kan mempunyai kebijakan yang memang itu lebih berkuasa, yang lebih dominan daripada yang lainnya. Nanti masalah keuangan, masalah itunya, nah kebijakannya itu ada di pemimpin, ada di gubernur, ada di wali kota, ada di bupati, di antaranya. Nah, ketika orangnya adil, didasari dengan iman dan takwa dan adil, bijaksana, bertanggung jawab, maka semuanya akan merasakan kesejahteraan, merasakan keamanan, merasakan pendidikan yang memang ditunggu-tunggu. Syukur kalau gratis, minimal itu tidak mahal, semuanya terjangkau, umpamanya itu seperti itu gambarannya. Nah, selanjutnya di sini kita harus tahu juga, nah, sebagai pemimpin supaya ini diikuti oleh bawahannya atau rakyatnya atau masyarakatnya, tetapi bukan untuk formalitas, tetapi memang ini tanggung jawab kita, karena segala sesuatu hal itu akan dipinta pertanggungjawaban, termasuk pemimpin. Kulkum ra'in wa kulkum mas'ulun an ra'iyatihi. Semakin tinggi jabatan dan pangkat, semakin besar tanggung jawabnya. Nah, di sini kita harus tahu, kita itu kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali, di dalamnya dimuat ada kata lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi memberikan contoh, memberikan uswah yang baik itu lebih berpengaruh, lebih memberikan daya gebrak yang tinggi, lebih memberikan sesuatu yang memang lebih terasa, itu dayanya lebih besar kepada umat dan masyarakat dibanding kita itu lisanul maqal. Tetapi bukan berarti lisanul maqal itu tidak penting, itu penting juga lisanul maqal, tetapi kita harus tahu
Karena memang kita itu umpamanya jago berorasi, jago pidato, jago dakwah, jago ceramah, jago tabligh akbar, itu silakan, itu bagus. Karena saya juga itu penceramah, pendakwah. Sebentar lagi kita bulan Rabiul Awal gitu. Tetapi kita juga harus pandai, harus punya ruhul jihad, harus punya itu kesemangatan yang luar biasa, kesemangatan yang besar, yaitu kita itu harus lisanul hal, memberikan contoh. Kalau kita ke masyarakat, berhematlah dalam uang, carilah sebanyak-banyaknya uang yang halal untuk kesejahteraan, untuk menjadi keran rezeki untuk orang lain. Yang pemimpinnya itu yang paling pertama memberikan contoh. Sholat berjamaah kita harus lebih ditingkatkan. Pemimpinnya itu yang harus memberikan contoh. Jadi bukan sekedar memerintah, bukan sekedar kita itu berceramah, itu penting juga, sekali lagi itu penting juga, tetapi jangan lupa lisanul halnya. Jangan lupa lisanul halnya, memberikan contohnya. Yuk kita gotong royong. Maka yang mengajak itu diusahakan yang paling pertama hadir, apalagi memberikan itu apa itu untuk kesemangatan, mungkin ucapan terima kasih kepada yang hadir umpamanya, yang tidak hadir dinasihati lagi. Jadi memang adil itu harus lisanul hal diusahakan, karena ini bukan sekedar kita pertarungan sekedar di dunia dengan umur kita ya mungkin 30 tahun lagi atau 40 tahun lagi umpamanya, tapi memang ini pemerintah, ini pemimpin harus berpikir bagaimana umat, masyarakat dan rakyat ini selamat, bahagia, sejahtera dari dunia sampai akhirat. Kalau ngomong tentang akhirat, siapa takut jadi pemimpin, tetapi harus ada keberanian di sini memimpin itu mengalokasikan dana dan sebagainya ini dengan adil, dengan benar. Dan yang tidak kalah penting, umpamanya di masyarakat, umpamanya itu kebanyakan petani, umpamanya ada sebagiannya petani. Bagaimana pemimpin itu punya pemikiran supaya itu pupuk dan yang berhubungan dengan itu gratis, apalagi gratis setidaknya itu murah umpamanya. Karena masyarakat itu pengennya yang murah, pengennya yang murah. Jadi bagaimana caranya? Itu pasti ada caranya. Kalau memang benar-benar rakyat itu ingin bahagia dunianya akhiratnya, termasuk ini ada imbasnya juga kepada pemimpin yang baik, yang adil. Gitu. Jadi benar-benar tahu tentang permasalahan. Saya tahu di masyarakat itu, alhamdulillah di Indonesia itu amannya luar biasa. Tetapi masyarakat di samping aman juga harus nyaman, dibuktikan dengan pendidikan yang gratis, setidaknya itu murah, dan perekonomian itu yang stabil, adanya lapangan-lapangan kerja. Bagaimana itu caranya? Itu pemimpin semuanya harus berusaha, tentunya dengan pendidikan-pendidikan, dengan pelatihan-pelatihan, karena dimanja juga itu tidak terlalu baik, tetapi ada arahan-arahan atau pelatihan-pelatihan dengan benar, jangan formalitas, dengan benar, sehingga masyarakat terdidik juga, ada lisanul halnya juga, ada pendidikannya juga, ada ketegasannya juga, sehingga semuanya itu merasakan adilnya, benarnya, sejahteranya, lisanul halnya, ada contohnya dan lain sebagainya. Itu mungkin di awal sekarang, karena sekarang akan ada pertarungan calon gubernur, ada bupati, ada wali kota. Itu barangkali perkataan pertama saya dalam kesempatan ini. Semoga menjadi pemikiran untuk semuanya bahwa adil harus memberikan contoh atau lisanul hal dan tahu permasalahan apa sekarang yang harus dihadapi, dan ingat dunia dan ingat akhirat juga. Itu barangkali di antara perkataan sederhana saya yang harus dipertimbangkan oleh semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.